Shalom adik-adik. Nah, pagi hari ini Kak Ruben sama Kak Astri menyapa adik-adik semua. Dimanapun adik-adik beribadah, Kak Ruben percaya Tuhan memberkati kita semua. Yuk sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kakak-kakak pembina yang bertugas dan Engkau memberkati setiap adik-adik yang beribadah. Kami percaya ketika kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus, Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita bersama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita nyanyi kasih Yesus indah-indah oh indah. Yuk semua adik-adik yang di rumah kita sama-sama sambil bangkit berdiri. Ku
untuk pagi hari ini. Kami bisa memuji, meninggikan nama-Mu semua karena anugerah-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik agar mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi. Dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang.
Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Hai, shalom adik-adik semua. Senang sekali Kak Yunus bisa berjumpa dengan adik-adik nih. Nah, tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan sebuah film. Kita akan belajar dari satu tokoh bernama siapa tadi? Ya betul, Gideon. Nah, hari ini Kak Yunus akan memberikan judul yaitu Aku Mau Dipakai Tuhan. Yuk kita mau katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau dipakai Tuhan. Nah, adik-adik tentunya tadi adik-adik sudah mendengar kemudian sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana seorang Gideon ini dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kita akan belajar di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Tentunya ini ayatnya panjang banget ya. Nah, adik-adik Kak Yunus mau nanya nih. Ketika adik-adik disuruh sama papi atau mami atau disuruh sama guru di sekolah nih. Kemudian ketika orang itu berkata bahwa saya boleh minta tolong enggak kepada kamu untuk melakukan ini atau untuk melakukan itu. Kira-kira respon adik-adik pertama kali muncul ketika dimintain tolong apa ya? Kebanyakan dari antara kita pasti akan berkata, ih enggak mau ah, ih jangan aku, yang lain aja. Aku enggak bisa. Pasti semuanya berkata seperti itu ya. Tapi kalau semisal yang menyuruh ini melakukan hal yang menurut kita bisa, pasti kita akan menjawab, ya aku mau. Tapi kalau semisal berhubungan dengan hal yang belum pernah kita lakukan, terus apalagi kita minder nih dengan teman-teman kita yang lebih baik, lebih bagus untuk mengerjakan hal itu. Atau kita punya koko atau kita punya Dede. Pasti kita akan berkata, ih mami jangan akulah, Dede aja. Ih papi jangan akulah, mending koko aja. Pasti banyakan apa? Menolak. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana Gideon ketika diutus oleh atau diminta tolong oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Responnya apa adik-adik? Ah Tuhan jangan akulah, aku kan dari suku yang paling kecil. Nah seperti itu ya, banyak sekali penolakan-penolakan yang dilakukan oleh Gideon. Nah tahu enggak adik-adik, kenapa Gideon ini diangkat menjadi hakim? Kenapa ya? Karena pada waktu itu Tuhan melihat Gideon bahwa Gideon ini mampu adik-adik untuk melepaskan bangsa Israel dari orang-orang jahat. Mungkin adik-adik berkata, Kak Yunus, hakim pada waktu itu tuh sama enggak sih sama hakim pada zaman sekarang? Kalau hakim zaman sekarang kan dia ini kan memutuskan segala sesuatu nih, kayak ketok palu, kemudian mengadili dan lain sebagainya. Sama enggak sih Kak Yunus pekerjaan hakim zaman dulu dan zaman sekarang? Nah Kak Yunus mau jawab nih adik-adik. Jawabannya adalah hampir mirip, yaitu tetap memberikan keadilan, tapi dia berbeda adik-adik pekerjaannya dengan yang sekarang. Hakim zaman dulu, pada waktu zaman Israel, itu dia melakukan sesuatu hal untuk menyelamatkan bangsanya dari ketidakadilan. Sebelum bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja pada waktu itu, nah mereka dipimpin oleh seorang hakim. Selain menyatakan keadilan, hakim ini juga berperang adik-adik untuk menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, kembali lagi ke cerita ini. Tadi di awal kita sudah menyaksikan bagaimana Gideon ini menolak. Kemudian apalagi Gideon minta tanda kepada Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan semua kepada Gideon. Bahkan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 di sini dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Nah ini merupakan janji Tuhan kepada Gideon pada waktu itu. Bahwa yang menyertai Gideon bukan dirinya sendiri, bukan orang-orang di belakangnya, tetapi Tuhan sendiri yang menyertai Gideon. Nah masuk kepada Hakim-Hakim pasal yang ke-7, di sini kita akan melihat adik-adik bagaimana Gideon melepaskan bangsanya dari orang Midian. Ada yang menarik juga loh adik-adik di kisah ini,
dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada hakim-hakim untuk untuk Gideon berperang melawan orang Midian. Tapi ada hal yang menarik. Yang pertama, waktu itu Gideon ini membawa pasukan 22.000. Wah, banyak banget. Nah, Gideon berpesan kepada orang-orang pada waktu itu, kepada orang banyak ini, 22.000 orang ini, untuk berperang, untuk maju, untuk merebut kemenangan. Tetapi ketika Gideon menyampaikan hal itu, ternyata Tuhan tidak menghendaki. Tuhan bilang sama Gideon, Gideon bilang kepada tentara kamu, kepada orang-orang kamu, siapa yang ingin maju berperang dan tidak takut, mereka harus tinggal. Tapi yang takut mereka disuruh pulang. Tahu nggak adik-adik? Dari 22.000 ternyata yang tinggal bersama dengan Gideon itu cuma 10.000. Berarti yang hilang berapa orang ya? 22.000 tinggal 10.000. Wah, 12.000 yang meninggalkan Gideon. Pasukannya tambah sedikit. Dari 22.000 tinggal 10.000. Kemudian Tuhan ngomong lagi sama Gideon, adik-adik. Itu masih kebanyakan. Gideon bingung. Hah? 10.000 masih kebanyakan. Kemudian Tuhan berfirman, bilang sama orang-orang kamu untuk mereka supaya mengambil air untuk minum. Nah, kalau mereka minum menggunakan tangannya, engkau pisahkan. Dan ketika ada orang yang minum sambil menjulurkan lidahnya, engkau pisahkan juga. Ketika itu 10.000 orang ini turun ke sungai, mereka minum. Tahu enggak adik-adik, yang minum menggunakan tangan itu ada berapa? Di sini di dalam Alkitab dikatakan cuma 300 orang. Wah, dari 10.000 tinggal 300 orang. Ternyata banyak nih yang minumnya itu menjulurkan lidahnya. Dan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau pakai orang-orang seperti itu. Nah, pertanyaannya adik-adik, ini mau perang loh. Tapi pasukannya cuma 300 orang. Kira-kira bisa menang enggak ya? Nah, kita mau lanjutkan. Tuhan berfirman, ingat ya di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16. Tadi yang berperang tadi siapa? Tuhan. Tuhan yang menyertai. Nah, dikatakan di dalam ayat 19 dan 20 di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan bahwa lalu Gideon dan ke-100 orang bersama-sama dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ketika mereka berperang, 300 orang ini, mereka berperang, tidak berperang yang selayaknya kita bayangkan. Pakai pedang, kemudian pakai jurus dan lain sebagainya. Perangnya mereka bukan seperti itu adik-adik. Tetapi 300 orang dan Gideon ini mereka meniupkan sangkakala. Atau kalau bahasa kita mungkin terompet ya. Ditiup kemudian mereka bersorak. Masuk akal enggak ya? Perang tapi tiup sangkakala sambil berteriak. Nah, dikatakan bahwa pasukan Midian itu semuanya kalang kabut. Semuanya pada kabur. Mereka pada ketakutan dengan suara-suara itu. Nah, dari hal ini kita belajar adik-adik. Ternyata Tuhan menghendaki 300 orang yang ikut berperang dengan Gideon itu bukan hanya sekedar perang menggunakan fisik. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati Gideon dan orang-orang pada waktu itu. Nah, kembali lagi ke dalam keadaan perang. Yang berperang ini siapa? Gideon dan orang-orangnya atau Tuhan sendiri. Bayangin loh, 300 orang ngelawan orang Midian yang kuat. Tapi orang Midiannya kalah.
Ini semua karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berperang, yang maju di depan Gideon dan tentaranya yang ada 300 orang ini. Nah, apa yang ditakutkan oleh Gideon dan orang-orang pada waktu itu ternyata salah adik-adik. Yang berperang bukan Gideon, yang berperang bukan 300 orang. Tetapi Tuhan sendiri yang menyertai kehidupan Gideon dan orang-orang pada waktu itu. Nah, luar biasa kan Tuhan kita. Nah, demikian dalam kehidupan kita adik-adik. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Masalahnya gini adik-adik, mau tidak ya kita dipakai untuk melayani Tuhan? Sama seperti pertanyaan Kak Yunus pada waktu di awal tadi. Ketika orang tua kita atau guru kita menyuruh kita meminta tolong sama kita, jawaban kita apa? Ih jangan Tuhan, jangan akulah. Ih janganlah, mending dia aja. Ih mending dia aja, dia suaranya bagus loh. Ih dia main musiknya bagus loh, aku kan gak bisa apa-apa. Nah adik-adik tahu enggak? Sama halnya Tuhan memilih Gideon, Tuhan itu tidak melihat jagonya Gideon. Kalau dibilang jago, Gideon ini bukan jago adik-adik, dia penakut adik-adik. Masa mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, kan tidak masuk akal. Yang namanya gandum ya diiriknya di pengirikan gandum, bukan di pemerasan anggur. Alatnya aja udah beda adik-adik. Nah tapi di sini Tuhan mau memakai Gideon. Nah demikian juga Tuhan ingin memakai adik-adik di rumah. Meskipun kita sekolah minggunya secara online, tapi Tuhan melihat kesungguhan adik-adik. Nah ada pertanyaan nih, ketika Tuhan meminta adik-adik untuk melayani, respon adik-adik seperti apa? Apakah adik-adik menolak, Tuhan jangan akulah Tuhan, mending yang lain? Atau Tuhan ini aku mau melayani Tuhan. Nah melayaninya dalam hal apa Kak Yunus? Banyak sekali yang adik-adik bisa kerjakan dan bisa lakukan. Terutama di gereja kita ya, di gereja lokal kita ya. Di gereja Bethel Tabernakel Tasikmalaya, di gereja Anak Holikid. Adik-adik bisa terlibat. Contohnya adik-adik bisa terlibat di dalam musik. Atau adik-adik mau ikut singer. Wah kakak-kakaknya senang sekali ketika semoga aja setelah firman ini ada adik-adik yang WA kakak-kakak pembina gini. Kak aku mau dong ikut pelayanan singer. Wah itu pasti kakak-kakaknya pada seneng banget nih adik-adik mau terjun terlibat dalam pelayanan. Nah kalau bukan adik-adik siapa lagi yang mau melayani Tuhan? Nah kalau cuma mengandalkan kakak-kakak pembina gereja anak di tempat ini semuanya terbatas adik-adik. Kalau adik-adik yang melayani itu luar biasa. Nah siapa tahu setelah ini banyak DM atau banyak WA masuk untuk adik-adik terjun dalam pelayanan. Entah itu musik, entah itu sebagai pemimpin pujian, atau apalagi bantu kakak-kakaknya yang ada di multimedia dan lain sebagainya. Wah Kak Yunus harap, kakak-kakak harap adik-adik terjun terlibat dalam pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Adik-adik siap melayani Tuhan? Ingat ya ketika kita melayani, ketika kita terjun dalam pelayanan, yang bekerja itu bukan diri kita, bukan kitanya sendiri, tetapi Tuhan juga terlibat dalam diri kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, sudah siap? Kalau semua siap, nanti bilang sama papi, sama mami, Mami, papi, aku mau pelayanan, aku mau ikut melayani Tuhan di gereja Anak Holikid. Kak Yunus tunggu ya. Nah yuk kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Kita boleh belajar tentang Gideon. Bagaimana Gideon tahu kelemahannya dia. Tetapi Tuhan pakai Gideon karena kesungguhan hatinya. Tuhan juga mau memakai adik-adik untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oh iya lupa. Untuk ayat hafalannya yaitu di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16 ya. Sekali lagi Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16 itulah ayat hafalannya. Dan untuk tugasnya kepada adik-adik semua, selain untuk mengumpulkan video ayat hafalan, nah sekarang adik-adik bikin list atau tulis di kertas, aku ingin melayani Tuhan dalam hal apa. Kemudian doakan itu setiap hari dan sharingkan itu bersama dengan papi, dengan mami,
kalau adik-adik ingin melayani Tuhan dalam bidang ini. Dan kakak-kakak tunggu cerita dari adik-adik semua. Siapa tahu ada yang mau telepon, ada yang mau WA, menceritakan keinginan adik-adik untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi kita akan lipat tangan kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari sosok tokoh bernama Gideon Tuhan. Tuhan boleh memanggil, Tuhan boleh memperlengkapi, terlebih Tuhan boleh menyatakan karya Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kehidupan Gideon ini Tuhan. Tuhan juga boleh memimpin kehidupan adik-adik di tempat ini. Tuhan boleh memanggil setiap kami untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau belajar meresponi firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami mau dan kami siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati adik-adik dimanapun mereka boleh berada. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai dalam kehidupan mereka, sekolah mereka, dalam keluarga mereka. Berkati papi, mami, semua yang ada di dalam rumah mereka. Tuhan Yesus menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, wah tadi adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya dari Kak Yunus dengan judul Aku Mau Dipakai Tuhan. Dari cerita tentang Gideon, ketika Tuhan mengutus Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian, di situ Gideon merasa nggak mampu, dia merasa nggak bisa, tapi Tuhan katakan Tuhan akan menyertai Gideon dan pada akhirnya Gideon pun berhasil, Gideon pun menang dan bangsa Israel bisa selamat. Oke adik-adik juga tidak boleh takut dan tidak boleh merasa rendah diri ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang adik-adik persiapkan persembahannya masing-masing, siapkan celengannya dan adik-adik akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya sebelum memberi persembahan. Adik-adik mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan, Tuhan memberkati setiap persembahan kami, biarlah Tuhan persembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Susmi akan memberikan pengumuman yang pertama, selamat ulang tahun untuk Kevin, Cila, dan Sean. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, jangan lupa ibadah gereja anak jam 9 pagi di YouTube GBT Tasikmalaya. Dan adik-adik jangan lupa juga ya, absen di kolom chat atau komentar. Yang ketiga, adik-adik tetap menjaga kesehatan ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah beribadah. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak GA dan biarlah Tuhan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati sekolah kami dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang cerdas. Tuhan memberkati setiap orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang terus memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak pembina kami di gereja anak Holy Kids. Tuhan memberkati satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, dadah, Tuhan Yesus memberkati.